Perkenalkan, nama saya Nadine Azahra dengan NIM 400113256200041, Program Studi Manajemen dan Administrasi Logistik Universitas Diponegoro Angkatan 2025, dengan mata kuliah Pengantar Manajemen dan Administrasi Logistik. Dosen pengampu Ibu Luluk Fauziah, MSI. Izinkan saya memulai dengan sebuah perumpamaan. Bayangkan jika Anda adalah seorang direktur logistik dari perusahaan besar, yang di satu sisi, Anda terus dituntut untuk meningkatkan produksi dan keuntungan. Namun di sisi lain, laporan menunjukkan bahwa operasi Anda kini telah menjadi penyumbang utama dari adanya polusi, limbah, dan pemborosan energi. Logistik dan rantai pasokan yang merupakan jantung penggerak utama perekonomian kini telah menjadi sumber tantangan terbesar di bumi kita sendiri. Kita tidak lagi hanya mengirimkan barang, namun kita juga telah mengirimkan polusi. Maka hadirnya saya pada kesempatan kali ini adalah untuk membahas bagaimana cara kita untuk terus beroperasi, terus untung, tanpa harus menghancurkan masa depan atau bumi kita sendiri. Saya telah membaginya menjadi 4 poin utama, yaitu memahami hubungan logistik dengan lingkungan, dampak logistik terhadap lingkungan, konsep green logistik dan sustainable supply chain management, serta memahami studi kasus dari pengalaman perusahaan. Bagaimana sih hubungan krusial antara logistik dengan lingkungan? Secara fundamental, logistik sendiri adalah disiplin ilmu yang bertanggung jawab atas pengelolaan total aliran fisik, barang dan jasa, dan aliran non-fisik yaitu informasi secara efisien dan efektif, mulai dari pemasok awal hingga konsumen akhir, dengan tujuan utama menjamin terpenuhinya permintaan pelanggan. Nah, hubungan logistik dan isu lingkungan saat ini dipandang sangat mendesak karena ketiga faktor ini. Yang pertama, ada kebutuhan krisis akan GSCM. Untuk memastikan keberhasilan jangka panjang, baik dalam sistem industri maupun ekologi, praktik GSCM ini, atau Green Supply Chain Management, diakui sebagai elemen yang sangat krusial demi mencapai keberlanjutan logistik terhadap lingkungan. Yang kedua, ada respons terhadap krisis global. Seperti yang kita lihat, kondisi lingkungan semakin hari semakin memburuk, apalagi adanya ancaman nyata dari pemanasan global. Maka dari itu, terdapat dorongan dari berbagai pihak untuk beralih ke opsi operasional yang lebih ramah lingkungan. Misalnya, pemilihan moda transportasi yang lebih bersih. Yang ketiga, ada tuntutan pengurangan emisi. Menurut Winata dan Elitan 2023, industri logistik menghadapi tekanan yang semakin besar untuk mengintegrasikan manajemen karbon. Langkah ini bertujuan meningkatkan efisiensi operasional logistik sekaligus secara proaktif mengurangi dampak emisi gas rumah kaca, terutama karbon dioksida yang dihasilkan oleh sektor transportasi. Lalu, apa saja dampak yang diberikan logistik terhadap lingkungan? Logistik didefinisikan sebagai proses pengelolaan aliran barang dari titik awal hingga titik akhir. Namun, aktivitas pemindahan barang dan penyimpanannya memiliki biaya tersembunyi yang besar terhadap lingkungan, atau yang kita sebut ekses. Adapun ekses atau dampak negatif dari logistik, yang pertama ada emisi gas rumah kaca dan pemanasan global. Dalam hal ini, sektor transportasi adalah kontributor utamanya. Praditya dan Surjasa 2023 mengatakan bahwa di Indonesia, porsi emisi dari logistik bahkan mencapai sekitar 24,64% dari total gas rumah kaca nasional dan terus meningkat per tahunnya sebesar 7%. Hal ini memicu pemanasan global yang menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan ekosistem lingkungan. Yang kedua, ada limbah, polusi, dan konsumsi sumber daya. Aktivitas seperti pergudangan dan pengemasan menghabiskan banyak energi listrik, energi pendingin, dan air. Proses ini juga menghasilkan limbah material yang berlebihan dan polusi udara maupun suara, terutama di area padat seperti perkotaan, di mana aktivitas kargo seringkali menyebabkan kemacetan dan kebisingan. Intinya, peningkatan efisiensi logistik secara tradisional seringkali berbanding lurus dengan peningkatan dampak negatif terhadap lingkungan. Dan inilah tantangan yang harus kita hadapi. Lalu, sudahkah Anda tahu tentang apa itu green logistik? Nah, green logistik atau logistik hijau adalah respons strategis yang merupakan pendekatan yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif logistik terhadap lingkungan tanpa harus mengorbankan
kualitas dari layanan logistik itu sendiri. Adapun prinsip-prinsip dari green logistik ini diantaranya ada transportasi hijau. Dengan cara yang pertama yaitu konsolidasi muatan, seperti mengisi truk dengan kapasitas maksimum untuk meminimalkan jumlah perjalanan. Cara yang kedua yaitu menggunakan perangkat lunak canggih untuk mencari rute tercepat dan terpendek sebagai optimalisasi. Lalu yang terakhir menggunakan bahan bakar alternatif seperti beralih ke kendaraan listrik ataupun biofuel untuk menekan emisi. Kemudian ada green warehousing dan pengemasan. Dengan cara yang pertama, efisiensi energi menggunakan teknologi pintar seperti sensor dan lampu LED di dalam gudang. Cara yang kedua yaitu pengemasan berkelanjutan. Hal ini contohnya adalah menggunakan material yang dapat didaur ulang ketimbang plastik sekali pakai. Lalu yang terakhir ada logistik balik atau reverse logistik. Hal ini adalah bagian dari rantai pasokan yang menjadikannya lingkaran yang tertutup. Di sini, produk dikembalikan, lalu diperbaiki, dan akhirnya diproduksi kembali atau didaur ulang sebagai praktik yang mengurangi limbah di TPA dan menghemat biaya bahan baku baru. Setelah itu, apa sebenarnya peran dari Sustainable Supply Chain Management ini? Sebelum itu, perlu diketahui bahwa faktanya green logistik hanya fokus pada pergerakan saja. Namun, di sini SSCM hadir membawa perspektif yang lebih strategis yang menuntut integrasi total dari aspek keberlanjutan di seluruh fungsi organisasi. Dan bukan hanya logistik saja. Di sini ada 3 komponen utama dari SSCM. Yang pertama ada pembelian hijau atau green purchasing, yang mana merupakan keputusan pembelian yang tidak lagi hanya berdasarkan pada harga. Namun, kita wajib memilih pemasok dengan sertifikasi lingkungan atau dengan bahan baku yang ramah lingkungan ataupun daur ulang. Yang kedua ada produksi hijau atau green manufacturing, yang mana filosofi yang dianut adalah zero emission atau mengurangi polusi hingga mendekati nol, dan zero waste atau mengurangi pemborosan hingga mendekati nol. Di sini contohnya adalah menerapkan sistem just in time yang mengurangi tingkat persediaan dan secara tidak langsung itu mengurangi limbah serta energi yang digunakan untuk mengelola gudang. Dan yang terakhir ada pengelolaan aliran material atau yang kita sebut logistik masuk dan logistik keluar. Komponen ini memastikan bahwa material mentah ataupun material daur ulang itu masuk secara efisien, serta produk jadi atau produk yang dikeluarkan itu didistribusikan tanpa merusak lingkungan. Jadi, SSCM menuntut kita melihat gambaran besar bahwa keberlanjutan adalah tanggung jawab pada setiap mata rantai pasokan. Selanjutnya, saya akan memaparkan identifikasi studi kasus dari PT Krakatau Steel yang memiliki fokus masalah, yaitu dampak manajemen rantai pasok terhadap keberlanjutan di PT Krakatau Steel itu sendiri, yang mencakup ekonomi, lingkungan, dan sosialnya. Yang pertama, didapati masalah utama yaitu peningkatan produksi dan konsumsi perusahaan baja PT Krakatau Steel, menghasilkan limbah berlebihan, pencemaran lingkungan, dan juga penipisan sumber daya. Perusahaan juga menghadapi masalah dalam penggunaan energi, gas, air, waktu tunggu pengiriman, dan keterlambatan pengiriman yang sering dikeluhkan pembeli. Yang kedua, dari masalah utama tersebut, didapati beberapa penyebab, yaitu dampak aktivitas manusia terhadap iklim yang mencakup rantai pasokan, lalu proses produksi yang dianggap terbuang sia-sia di berbagai bidang, kemudian beberapa bahan baku yang melebihi batas waktu dari jadwal yang menyebabkan kemunduran produksi. Lalu yang ketiga, alternatif keputusan yang didapat adalah menerapkan praktik GSCM atau Green Supply Chain Management dan konstruksi keberlanjutan untuk mencapai status keberlanjutan yang diinginkan. Inisiatif GSCM ini mencakup operasi hijau, desain hijau, manufaktur hijau, aliran logistik, dan pengelolaan limbah. Jenis keputusan ini melibatkan strategi adopsi dan sistem manajemen yang baru untuk mengatasi tantangan lingkungan dan operasional yang kompleks, memerlukan penelitian, evaluasi kinerja, dan penentuan strategi yang tepat. Dan yang keempat, dari alternatif keputusan tersebut, muncullah solusi yaitu mengevaluasi kinerja GSCM
menggunakan metode Green Supply Chain Operation Reference atau yang disingkat SCORE, serta membuat strategi yang tepat untuk mengatasi masalah, meminimalkan keluhan, memenuhi peraturan lingkungan, dan memaksimalkan keuntungan. Baik, mari kita tarik garis kesimpulan pada pembahasan kali ini. Kita telah melihat bahwa logistik konvensional yang meskipun vital, namun memberikan dampak yang begitu berat bagi lingkungan, mulai dari emisi karbon dioksida hingga pemborosan sumber daya alam. Namun, kabar baiknya, tantangan tersebut telah melahirkan solusi cemerlang, yaitu Sustainable Supply Chain Management. Adapun inti dari SSCM, termasuk Green Logistik, adalah sebuah filosofi bahwa profitabilitas perusahaan dengan pelestarian lingkungan bukanlah kedua pilihan yang saling bertentangan. Sebaliknya, melalui logistik balik dan manufaktur nol emisi, kita sudah secara aktif mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Kemudian, melalui kasus PT Krakatau Steel, ini membuktikan bahwa adopsi SSCM adalah strategi yang menunjukkan bahwa keberlanjutan adalah tulang punggung dari operasional kita yang baru. Dan pesan utamanya adalah setiap keputusan logistik yang kita lakukan hari ini adalah keputusan masa depan kita. Jadi, marilah kita jadikan SSCM sebagai DNA operasional yang mengubah rantai pasokan menjadi kekuatan yang tidak hanya menggerakkan perekonomian, namun juga melindungi bumi kita sendiri. Cukup sekian materi pembelajaran yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan saya mengucapkan terima kasih.